Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang saya muliakan, kita bertemu kembali pada hari ini untuk melanjutkan kitab Husnul Aqidataka minal kitab wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah. Dan sudah kita bahas pada pertemuan terakhir tentang al-amalu bil Quran wal hadis, beramal dengan landasan Al-Quran dan hadis. Itu pertemuan yang lalu. Nah, sebelum masuk ke bab baru, yaitu as-sunnah wal bidah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa bab sebelumnya, wal amalu bil Quran wal hadis, adalah asas bagi kita sebagai seorang muslim. Bahwasanya tidak dibenarkan kita sebagai seorang muslim beramal bukan dari Al-Quran dan hadis. Karena beramal dengan Al-Quran dan hadis merupakan perintah syariat yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beramal dengan Al-Quran dan hadis melalui sang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah. Maka mari kita menjadikan sunnah beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk pada bab berikutnya, as-sunnah wal bidah. Sunnah dan bidah, dua kalimat yang sering kita dengar di zaman kita sekarang. Bahkan sebagian merasa enggan untuk mendapatkan salah satu dari keduanya. Ya, kita senang disebut dengan ahlus sunnah, tapi ada juga orang yang tidak tahu apa itu ahlus sunnah. Kita tidak suka disebut sebagai ahlul bidah, tapi kita tidak tahu apa itu ahlul bidah. Jadi mempelajari sunnah dan bidah sama seperti kita mempelajari tauhid dan syirik. Apa hukumnya, Pak? Meminta kepada pohon, hukumnya boleh atau tidak? Syirik. Ketika membahas tauhid dan syirik, bukan berarti kita mensyirikkan orang lain. Antum syirik, tidak. Membahas tauhid dan syirik adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Allah tidak mengatakan bahwa kita berbuat syirik, tidak, tapi Allah menyuruh kita mentauhidkannya dan menjauhi syirik. 14 abad yang silam Nabi bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Seandainya di antara kalian ada yang berumur panjang, kepada siapa nih beliau bersabda? Para sahabat. Seandainya di antara kalian ada yang berumur panjang, fasayara ikhtilafan katsiran, akan kalian lihat, akan kalian temukan perpecahan yang banyak. Pecah enggak kaum muslimin pas sekarang? Pecah, Pak. Kecuali insya Allah kita tidak dipecahkan oleh Allah. Kenapa? Kita ingin berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Jadi pemersatu kaum muslimin adalah Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita disuruh beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah, dilarang kita berbuat syirik. Nabi bersabda kepada para sahabat, kalau seandainya kalian berumur panjang, kalian akan dapati perpecahan yang banyak. Di antara siapa? Di antara umat Nabi SAW. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berada di atas sunnahku dan sunnah khulafa yang lurus, mendapatkan hidayah.
Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kan sudah saya sampaikan di sini. Kalau 17 Agustusan kalau ada lomba gigit apa itu? Sendok atasnya apa? Gundu. Antum nggak ada yang menang. Kenapa? Jatuh terus ya Pak Ismail. Bersama beliau berdua dulu masih kecil 28 Pak ya. Gigit jatuh Pak. Kenapa? Menggigitnya dengan gigi depan. Kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Enggak akan lepas. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna muhdatsatin bidah. Karena setiap yang diada-adakan dalam urusan agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang kebid'ahan itu adalah kesesatan. Jadi Nabi ajarkan ke atasnya sunnah, di bawahnya hati-hati terhadap bid'ah. Ini enggak masalah, perkara ini dibahas di mana saja. Setiap hari Jumat Nabi berkhutbah di mimbar dengan khutbatul hajah ini, Pak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Setiap hari Jumat beliau berkhutbah di atas mimbar memperingatkan para sahabat agar tidak berbuat bid'ah. Bukan berarti Nabi menuduh para sahabat berbuat bid'ah, tidak. Ini wasiat dari beliau. Sebagaimana kita belajar tauhid dan syirik, kita juga mesti belajar sunnah dan bid'ah. Apa minum pakai tangan kiri hukumnya? Haram. Karena bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Kata Nabi yang mulia, la taqulu bishimal, fa inna syaitana yaqulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Sunnah Nabi, petunjuk Nabi menyuruh kita untuk makan dengan tangan kan sunnah Nabi. Namun jangan difahami sunnah itu Pak kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Itu pengertian sunnah dari sisi pandang para fuqaha. Akhirnya Pak, karena kita hanya mengambil sunnah dari definisi ini Pak, setiap yang dari Nabi sunnah, nggak apa-apa ditinggalin. Tapi anehnya kalau poligami nggak sunnah Pak. Ya, maunya wajib gitu laki-laki. Ada yang tersenyum di belakang. Ya nggak apa-apa. Jadi yang sunnah itu petunjuk dari beliau. Ya, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sunnah sebelum kita masuk kepada pembahasan. As-sunnah at-tariqatul maslukah. Sunnah itu jalan yang ditempuh secara bahasa. At-tariqatul maslukah, jalan yang ditempuh, itu namanya sunnah secara bahasa. Secara syariat, sunnah adalah apa saja yang datang dari Nabi SAW minal i'tiqad. Apa i'tiqad? Keyakinan. Wal aqwal, apa itu? Perkataan. Wal af'al, perbuatan. Jadi apa saja yang datang dari Nabi SAW, baik keyakinan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, namanya sunnah. Yang nggak boleh dihukumi sunnah, nggak boleh. Karena ada sunnah beliau hukumnya wajib. Apa? Memelihara jenggot. Haram mencukur jenggot di sisi beliau sesolah. Kata beliau, cukur kumis, pelihara jenggot, selisihi orang-orang Majusi. Karena orang Majusi itu Pak, kumisnya melebihi bibir mereka dan tidak berjenggot. Jenggotnya dipangkas. Datang utusan dari Majusi kepada Nabi SAW. Nabi heran dengan kedua orang Majusi ini. Apa yang diperintahkan oleh Rabb kalian? Maksudnya penguasa kalian. Kata mereka, Rabb kami menyuruh kami memanjangkan jenggot, memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Kata Nabi, sementara Rabbku menyuruh mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Dan kita lihat Pak, kalau kita benar dan boleh melihat menggambar itu Pak, hampir seluruh nabi-nabi yang ada gambarnya sekarang walaupun dilarang berjenggot atau tidak. Dan memang itu sunnahnya para nabi. Dan itu hukumnya wajib. Kemudian wajib yang lain dalam ibadah. Apa hukum takbiratul ihram? Allahu Akbar. Apa hukumnya? Masuk. Bahkan rukun, ya tidak. Tidak sah orang yang sholatnya tanpa takbiratul
Gak sah sholat. Kalau antum masbuk, imam sudah i'tidal, sami Allah, antum langsung ikutin imam, gak sah sholat antum kecuali memulai dengan takbiratul ihram, walaupun tanpa bersedekap, tanpa mengangkat tangan, tapi wajib mengucapkan Allahu Akbar mengikuti imam. Membaca surat Fatihah wajib atau sunnah? Wajib. Itu sunnah Nabi SAW yang hukumnya wajib. Ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, Pak. Makan dengan 3 jari. Ya, kalau antum makan korma bisa, Pak. Kalau serasem bisa. Bisa. Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Sunnah Nabi yang hukumnya boleh. Boleh punya istri lebih dari satu. Hukumnya boleh, bukan wajib, bukan sunnah pula. Kecuali ada hal-hal yang mengakibatkan berpalingnya hukum tersebut. Sunnah Nabi yang hukumnya boleh tidur di masjid, tapi bukan tiduran di masjid. Itu sunnah Nabi. Maaf siapa yang antum kakinya ngelonjor satu, nggak apa-apa, contoh bisa dikasih lagi dua-duanya. Angkat kaki yang kiri di atas yang kanan. Ini sunnah Nabi SAW di masjid, Pak. Hukumnya boleh, boleh begitu, boleh tidak begitu. Coba lihat, antum duduk bersila, sunnah Nabi SAW. Jadi ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya boleh. Boleh nggak minum air aqua? Nggak, boleh tidak? Kenapa nggak harus? Kan bukan Zam-Zam, bukannya minum Nabi air Zam-Zam. Ya tidak. Kalau Nabi mewajibkan minum Zam-Zam, antum udah bokeh semua, Pak. Masih bolak-balik Saudi Arabia. Tapi Nabi membolehkan kita minum air apa saja. Hukumnya boleh. Bisa dipahami. Jadi sunnah adalah apa saja yang datang dari Nabi SAW, baik i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan dari dalam sunnah banyak sekali. Tadi saya sudah bacakan. Ya, taraktu fikum amroini lan tadillu tamassakun bihima kitaballah was sunnati nabi. Ya, baik, kita akan bahas satu lagi yang disebut dengan al-bid'ah. Apa sih bid'ah itu, Pak? Bid'ah secara bahasa baru yang dulunya tidak ada. Secara bahasa yang dulunya tidak ada lalu diada-adakan secara bahasa, namanya bid'ah. Saya pakai handphone, bid'ah, betul. Secara apa? Bahasa. Karena dulunya nggak ada. Saya pakai speaker, secara bahasa bid'ah, betul, nggak ditolak. Siapapun yang belajar Islam tidak pernah menolak handphone, meja, kursi yang bisa muter-muter gini, speaker, tripod, sejadah seperti ini, AC, semuanya bid'ah. Secara bahasa. Secara istilah syariat tadi seperti sunnah. Sunnah secara bahasa apa? At-thariqatul maslukat, jalan yang ditempuh. Secara bahasa. Secara istilah apa saja yang datang dari Nabi SAW, baik i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Bid'ah secara bahasa apa? Baru, yang dahulunya tidak ada. Berarti mobil bid'ah tidak? Iya. Semua yang baru sekarang, yang dulu tidak ada, namanya bid'ah secara bahasa. Secara syariat, bid'ah adalah dijelaskan oleh para ulama Islam. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i, kata beliau rahimahullah, al-bid'ah adalah sesuatu yang dipaksa masuk ke dalam syariat, yang bukan syariat asalnya, yang dilakukan karena ingin mendapatkan pahala dan ingin dijauhkan dari dosa. Jadi bid'ah secara syariat terkait masalah apa? Dunia atau agama? Iya. Bid'ah secara bahasa terkait apa saja, Pak? Mobil, handphone, terkait bahasa, maka semua berlaku terhadap bid'ah. Tapi terkait bid'ah disyariatkan hanya pada perkara agama. Antum sholat subuh 3 rakaat, bid'ah dalam agama. Antum sholat zuhur 3 rakaat, bid'ah secara agama. Antum mengganti Al-Fatihah dengan Al-Fatihah,
Kalau dia nggak bisa belajar huruf hak, dipaksakan bahwa itu benar, bidah dalam agama. Karena Allah menurunkan nama surat Al-Fatihah, utuh Fatih, pembuka. Kalau diganti, bidah jadinya. Jadi setiap yang memasukkan ke dalam Islam perkara din yang dianggap syariat padahal bukan syariat, dilakukan karena mengharap pahala dan dijauhkan dari dosa, namanya bid'ah secara syariat. Bisa dipahami? Nah sekarang antum tahu dong, kalau antum pakai peci yang seperti ini gimana? Bid'ah atau tidak? Secara bahasa bid'ah. Kacamata bid'ah secara bahasa. Dan itu yang tidak Nabi sebutkan dalam hadis. Kata beliau dalam hadis yang panjang, Pak, hadis Irbad bin Sariyah tadi yang saya sebutkan, fa innahu may ya'is minkum fasayara khilafan katsira. Kalau kalian berusia panjang, kalian akan dapati kaum muslimin berpecah dengan perpecahan yang banyak. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku, petunjukku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara, ada kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ada al-umur di situ. Urusanku. Urusan Nabi apa, Pak? Din. Tidaklah beliau diutus kecuali menyampaikan din. Itulah yang disebut dengan kebid'ahan yang tercela. Adapun antum punya rumah model yang begini, modelnya begini dan lain-lain yang dulu nggak ada, bid'ah yang tidak tercela. Bisa dipahami? Mesti disatu fisikan dulu nih supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman tentang bid'ah. Karena banyak di media sosial. Kalau gitu pakai speaker bid'ah, iya. Pakai handphone bid'ah, iya. Kita tidak menolak bid'ah itu secara dulunya nggak ada itu. Ya antum juga bid'ah sekarang. Kan dulu nggak ada tuh. Ya tidak. Nah, itulah pemahaman yang benar terhadap as-sunnah wal bid'ah. Lalu ditanya oleh penanya, ya Syekh, hal fid din bid'atun hasanatun? Adakah dalam agama ini bid'ah hasanah? Kan ini yang menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah hasanah. Karena ucapan bid'ah hasanah tidak keluar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempopulerkan bid'ah hasanah? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Doa. Jangan remehin doa, Pak. Siapa yang mempopulerkan bid'ah hasanah? Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in tabi'in. Jadi siapa yang mempopulerkan itu? Yang mempopulerkan adalah istiqrar, para ulama-ulama madhab yang melihat bahwasanya kalau perbuatan tersebut ada sunnahnya namun enggak dikerjakan secara massal, disebutlah bid'ah mahmudah, terpuji. Lawannya bid'ah sayyi'ah. Kata siapa itu, Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'ah yang ada sunnahnya. Nah kalau kita sekarang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, pantas nggak kita mengatakan semua bid'ah hasanah adalah bid'ah hasanah? Tidak. Imam Syafi'i mensyaratkan bid'ah hasanah mesti ada dalil sunnahnya, barulah disebut dengan bid'atun hasanatun. Jika tidak ada, beliau berlepas diri. Maka setiap orang mengatakan ini bid'ah hasanah, mesti ada dalil sunnahnya, disebut dengan bid'ah hasanah. Apa contohnya, Pak? Nabi SAW masuk bulan Ramadan, belum datang wahyu kepada beliau tentang sholat malam di bulan Ramadan. Lalu beliau sholat sekitar jam 11 malam. Sholat. Para sahabat ada yang melihat, ikut mereka satu shaf. Hari kedua 2 shaf sampai penuh, Pak. Hari ketiga, hari keempat Nabi nggak datang. Para sahabat udah nunggu di masjid
sekitar jam 11, jam 12 sampai jam 2, jam 3 lah kalau sekarang ini Pak. Ditungguin. Pas subuh pagi harinya bertemu dengan Nabi di hari yang keempat atau hari yang kelima. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kemana engkau semalam? Tidak sholat malam bersama kita atau mengimami kami kaum muslimin." Para sahabat, maka Nabi mengatakan, "Aku khawatir sholat malam ini menjadi wajib atas kalian." Kenapa demikian Pak? Wahyu masih turun. Terus wahyu masih turun. Nabi takut itu menjadi syariat. Berarti Nabi sayang nggak sama antum Pak? Sama kita sayang apa tidak? Nah tarawih di sini berapa rakaat? 11. Yang 11 aja kalau imam baca surat yang satu lembar, batu-batu di belakang mana? Ada yang udah gatal-gatal palanya. Tuh imam baca tuh halaman lagi dah. Udah besok ganti dah, ganti Pak Hafid, ganti Pak Hamid aja atau ganti Pak. Suruh ganti-ganti supaya puluh saja sudah. Padahal Ramadan bulan Al-Quran bukan Pak. Nabi ditalaki oleh Jibril di bulan Ramadan Pak. Tiap hari sampai akhir Ramadan. Kemudian Nabi SAW khawatir menjadi wajib atas kita. Kalau wajib antum sholatnya 5-6 jadinya Pak. Sebagaimana pengertian Islam sebagian kita. I-nya apa Pak? Isya. S-nya subuh. L-nya lohor makanya Pak, bukan zuhur, lohor. Tidak, ya kan? Terus apa lagi? A-nya apa? Asar. M-nya maghrib, bukan maghrib, maghrib. Bukan maghrib Pak, supaya sedap jadi bacaannya. Ya tidak. Kalau ditambahkan tarawih jadi berapa? 6. Makanya Nabi khawatir menjadi wajib atas para sahabat dan kita. Beliau nggak hadir pada hari malam keempat dan seterusnya karena wahyu masih turun. Setelah beliau wafat, Abu Bakar Pak ingat hadis itu bahwa Nabi sholat, kan Abu Bakar hadir juga. Lihat hadisnya itu Pak tentang sholat malam. Dihadiri oleh siapa? Oleh pembesar para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hadir semua itu. Khalifah yang lurus hadir. Berarti Abu Bakar tahu tidak perbuatan Nabi itu? Tahu. Tapi ketika Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, ada peran yang besar. Kenapa Pak? Ada nabi palsu, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab, yang asalnya penulis wahyu. Kan penulis wahyu dia itu Pak. Karena ngikutin hawa nafsu setan menjadi nabi palsu. Ada pengikutnya? Ya ada. Diperangi oleh Abu Bakar. Musailamah biar palsu, banyak pengikutnya. Ahmadiyah banyak nggak pengikutnya Pak? Di Inggris Pak mayoritas itu Ahmadiyah itu. Di Bogor hampir separuh gunung. Ada saja yang ikutin Pak. Dari yang militer sampai yang awam. Begitu setiap kesesatan ada pengikutnya. Kemudian Abu Bakar ngurusin orang yang nggak pengen bayar zakat. Banyak tugasnya selaku khalifah. Maka beliau pun nggak sempat menyibukkan itu. Kata sebagian ulama, bisa jadi Abu Bakar juga memiliki pemahaman bahwa itu enggak diperintahkan Nabi SAW. Karena Nabi itu memiliki 3 hadis Pak. Hadis qaul, hadis ucapan, hadis fi'il, hadis perbuatan, dan hadis takrir, hadis persetujuan. Para Rajab kan muadzin di sini. Ya. Apakah para Rajab Allahu Akbar sampai la ilaha illallah? Yakin itu datang dari Rasul atau tidak? Apakah azan itu Pak atas perintah Rasul keluar dari lisan beliau atau bukan? Bukan. Nabi setuju dengan mimpi seorang sahabat. Bukan keluar dari lisan Nabi. Allahu Akbar, asyhadu an la. Enggak keluar dari lisan beliau. Namanya hadis takrir. Nabi setuju dengan mimpi seorang sahabat yang bermimpi lafaz azan. Lalu Nabi katakan, sampaikan ke Bilal, ajarkan Bilal untuk mengucapkan. Namanya hadis takrir. Siapa di sini yang suka mendawamkan sholat sunnah setelah wudu? Habis wudu batal sholat lagi. Ada nggak? Mungkin ada di antara kalian. Adakah perintah Nabi untuk sholat sunnah wudu? Nggak ada.
Nabi setuju dengan perbuatan siapa? Bilal. Wahai Bilal, kenapa terompahmu sudah masuk surga, badanmu masih di dunia? Oh kamu apa? Kata Bilal, aku senantiasa menjaga wudhu. Kalau wudhunya batal, wudhu lagi, sholat lagi, wudhu batal, sholat. Itulah yang menyebabkan terompahnya Bilal sampai ke surga, padahal jasadnya masih di dunia. Nabi setuju dengan perbuatan Bilal. Itu namanya hadis tak. Dan itu masih wahyu ada tuh. Jadi nggak aneh di zaman para sahabat. Jadilah syariat adzan. Nabi SAW nggak menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang beliau tidak pernah lakukan di zaman itu. Padahal beliau mampu melakukannya, Pak. Mampu nggak beliau melakukan sholat itu lebih dari 23 rakaat? Mampu. 36, mampu sebagian di Baghdad melakukannya. Tapi tidak dilakukan karena beliau sayang dengan umat ini, sama seperti kasus kita ini. Abu Bakar tahu Nabi penyayang, dan pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, beliau sibuk memerangi musuh-musuh Nabi SAW. Siapa itu? Musalam al-Kadab, orang yang enggan bayar zakat dan seterusnya. Ketika Abu Bakar wafat, siapa khalifah berikutnya? Siapa? Umar bin Khattab jadi khalifah, Pak. Dan Pak, kalau kita baca tentang Umar, Pak, Umar itu jadi khalifah yang pertama kali yang pengen dilihat dari gubernurnya adalah gubernurnya jaga sholat atau enggak. Yang dicari oleh Umar itu. Baru Umar melihat di masjid itu ada orang yang sholat malam, Pak, setelah Isya sekitar jam 11 seperti yang Nabi dulu lakukan. Ada yang bermakmum 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kata Umar, ini nggak beres begini nih. Kalau gitu Umar memanggil Tamim Ad-Dari radhiyallahu an dan Ka'ab bin Malik untuk menjadi imam bagi semua jamaah yang terpencar-pencar tersebut. Lalu jadilah mereka satu imam dan beberapa saf. Umar ada di belakang melihat. Kata Umar apa? Nikmatun bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia. Dari dasar inilah sebagian kita menganggap adanya bid'ah hasanah. Padahal Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maksudnya, Pak? Di zaman Abu Bakar ada tidak? Enggak ada sholat tarawih itu. Tapi di zaman Nabi ada tidak? Berarti yang dimaksudkan oleh Umar dulunya enggak ada. Sebelum aku enggak ada. Siapa sebelum Umar? Abu Bakar. Abu Bakar enggak bisa menyelenggarakan tarawih. Kenapa? Ada Musailamah al-Kadzab. Ada orang yang enggak bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Begitu beliau wafat, Umar melihat kaum muslimin sholatnya terpencar-pencar, ini berbahaya ini, jadikan satu imam. Umar senang melihatnya. Nikmatun bid'ah hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya Umar di zaman Abu Bakar enggak ada, baru di zaman Umar dijadikan satu imam dengan beberapa inilah asal muasal polemik antara bid'ah hasanah dan selainnya. Mari kita lihat. Kata beliau, laisa fi din bid'atun hasanah. Kalau di dalam agama itu tidak ada bid'atun hasanah, kata beliau. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang silam sebelum Allah wafatkan Nabi. Nabi wafatnya bulan apa, Pak? Yang antum tahu? Tanggal 11 atau 12 Rabiul Awal. Jadi kalau beliau itu wafatnya tepat tanggal segitu, bersama juga dengan. Lalu kalau orang Maulid itu dia memperingati apanya, Pak? Lahirnya atau wafatnya? Kan bingung kita ini. Ya. Allah berfirman 14 abad yang lalu sebelum nabinya diwafatkan. Kata Allah, pada hari ini Nabi itu, Pak, cuman sekali hajinya, tahun ke-10 Hijriah. Begitu Nabi sudah haji wada, haji terakhir beliau, maka turun ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Aku sempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu pada 14 abad yang lalu.
Aku cukupkan nikmatku atas kamu, yaitu sunnah. Nah, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Allah menetapkan 3 perkara. Allah sempurnakan Islam dengan diturunkannya ayat Al-Maidah ayat 3. Sebagian ulama mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath dan lain-lain. Yang kedua, Allah sempurnakan nikmat sunnah kepada nabinya. Yang ketiga, Allah sempurnakan Islam untuk agama nabi dan umatnya. 3 perkara yang Allah sempurnakan itu sebelum nabinya wafat. Makanya ayat ini Pak dijadikan oleh para ulama untuk menyampaikan bahwa Islam sudah sempurna sejak Nabi diwafatkan. Setelah Allah wafatkan Rasulullah SAW, semua syariat sempurna, tidak ada yang kurang. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita sholat rawatib? Kenapa kita sholat sunnah? Karena dikhawatirkan yang wajibnya tidak sempurna. Dan sholat sunnah rawatib Pak ada pada zaman Nabi masih hidup. Bersabda beliau, barang siapa yang menjaga 10 atau 12 rakaat, maka dijaminkan baginya 1 rumah di surga. Hadisnya ada 10 atau 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10. Yang 12 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 12. Hadis sholat sunnah ada. Itu tidak mungkin tertinggal. Antum masuk ke dalam WC, kaki kanan atau kaki kiri? Keluar dari WC, kaki kiri. Dari mana antum tahu? Ada hadisnya. Kata Nabi, barang siapa yang masuk ke dalam khala, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, dan melangkahlah dengan kaki kiri. Ada hadisnya. Jadi semua yang Nabi ajarkan Pak, sudah beliau ajarkan semua sebelum beliau diwafatkan oleh Allah. Makanya ayat ini dipakai untuk mencerahkan kaum muslimin. Kata Imam Malik Pak, dengan ayat ini Imam Malik mengatakan apa-apa saja yang di zaman Nabi bukan syariat, maka sampai hari kiamat bukan syariat. Apa-apa saja yang Nabi tidak jadikan sebagai amalan, maka sampai akhir kiamat bukan menjadi amalan. Bisa dipahami. Imam Malik berkata, karena Allah berfirman, li'anna yaqulullahu ta'ala al-yawma akmaltu. Selesai bahasa. Jadi Islam ini nggak boleh dikoreksi lagi. Ini kurang kayaknya nih. Datang 3 orang ke kediaman Nabi SAW, ingin bertanya bagaimana ibadah Nabi SAW. Dijelaskan ibadah begini. Kata satu orang, wah ibadahnya biasa-biasa aja. Kalau gitu aku akan sholat malam sepanjang malam nggak tidur. Kata yang satu lagi, aku akan berpuasa tidak berbuka. Satu lagi, aku ingin beribadah kepada Allah, aku tidak akan menikahi perempuan. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, beliau berkhutbah. Ada orang mengatakan kada wa kada, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah, tapi aku juga tidur di waktu malam sambil sholat. Aku juga berbuka saat berpuasa. Aku juga menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati, kata beliau, yang membenci sunnahku falaisa minni, maka bukan golongan. Nah, golongan siapa kita kalau bukan umat beliau? Kemudian waqulu sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, tadi saya menurunkan dalilnya Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3, bahwa Islam sudah sempurna, enggak usah diperiksa lagi. Amal solehnya Pak, mulai dari takbiratul ihram sampai salam udah dikerjain sama Nabi, dikasih tahu. Bahkan Nabi mengajarkan zikir ba'da sholat, diajarkan oleh beliau sallallahu. Pak Harto, kalau Pak Harto baca doa iftitah, biasanya gimana bacanya Pak? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira
wa subhanallahi. Mungkin itu saja yang kita tahu, Pak. Padahal Nabi menurunkan 11 doa iftitah. 11 doa iftitah. Mungkin yang kita tahu 1 atau 2. Betul tidak? Berarti Pak, yang sahih yang 10 belum kita ketahui. Datanglah kepada kita itu. Oh, yang ini aja pakai. Enggak diajari Nabi yang itu. Pakai yang diajari Nabi yang sahih. Maka barang siapa yang memasukkan satu perkara ke dalam ajaran Nabi yang dia anggap itu mendatangkan pahala dan menjauhkan dosa, itulah yang disebut dengan al-bid'ah. Itu yang disebut al-bid'ah. Jadi kita ini harus tahu ini Pak, supaya jangan antum, wah iya juga ya, zaman Nabi nggak ada headset nih. Berarti iya betul. Tapi dilarang nggak orang pakai headset? Nggak dilarang. Nggak ada kaitan dengan ibadah. Tapi kalau antum meyakini Pak, dengan headset Al-Quran saya diterima oleh Allah, bid'ah itu tidak jadi ya. Jadi bid'ah itu karena ada pengharapan terhadap pahala dengan menggunakan itu. Berarti yang nggak menggunakan nggak berpahala, itulah kebid'ahannya. Tapi benda ini bid'ah secara bahasa iya, secara syariat sama sekali bukan. Beliau berkata, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Sahih rawahu Ahmad wa ghairuhu. Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya. Apa kata Nabi Pak? Ini ucapan yang beliau ucapkan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi menggunakan isim kullu, setiap. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Yang berbicara siapa? Kiai, ustaz atau nabi? Nabi bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita ini bukan orang Arab, walaupun kita belajar bahasa Arab, karena sepakat para ulama Arab, orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya Rasulullah SAW. Yang kedua para sahabatnya. Itu disepakati oleh ulama Islam. Maka ketika Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, para sahabat menerima. Berarti setiap yang bukan ajaran dari Nabi terkait peribadatan, itulah yang disebut dengan al-bid'ah. Mudah atau susah untuk memahaminya? Mudah, memang demikian Pak. Nggak ada yang menjelimet sebetulnya. Kemudian beliau ditanya, mahiya bid'ati fid din. Lalu apa itu bid'ah dalam agama? Kalau tadi Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat di neraka. Kita nggak boleh alergi dengan hadis ini. Hadis ini ucapan Nabi SAW. Sebagaimana beliau juga mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, kitabullah wa sunnah. Kita ambil itu. Nabi melarang kita masuk ke masjid dengan teriak-teriak, kita jauhi itu. Nabi melarang kita berisik di masjid, jauhi itu. Nabi menyuruh agar rumah-rumah Allah dibersihkan, diindahkan, kita lakukan itu. Jadi kita lakukan setiap yang Nabi perintahkan dan setiap yang Nabi larang kita jauhkan. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah. Orang yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Jadi yang di pojok, yang nyender, yang di sini, semuanya ahlus sunnah. Yang mengeluarkan kita dari ahlus sunnah mesti mendatangkan dalil. Kenapa saya disebut dengan ahlul bidah? Kenapa? Karena lawannya sunnah adalah bid'ah. Di orang yang tegak di atas sunnah nggak boleh dibidahkan. Namun orang yang nggak sunnah juga jangan gak dibidahkan. Antum melihat ada orang yang sholat subuhnya 2 rakaat jadi 3. Antum diamkan saja. Ditanya, Mas kenapa subuh 2 rakaat? 3 rakaat. Ya saya senang kok. Jangan, nanti engkau berbuat bidah dalam agama. Itu namanya antum ahlus sunnah. Kenapa? Ada nggak di sini yang pengen disebut ahlul bidah? Tidak ada. Kenapa? Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka setiap kebid'ahan itu dilemparkan ke neraka. Pelakunya masuk ke dalam itu. Dan kita nggak mau Pak disebut sebagai ahlul bidah. Kenapa? Tempatnya neraka. Begitu ada orang yang berbuat bidah, kita tanya, Mas itu ada dalilnya tidak? Sholat subuh 3 rakaat. Ya saya pengen aja. Nggak boleh Mas. Itu kebid'ahan dalam agama.
ente ini apa-apa bidah. Bukan begitu, karena kita melihat kebidahan di hadapan kita. Nah, kalau antum diam, antum nggak tahu mana yang bidah, mana yang sunnah. Walaupun nggak setiap perkara kita mengatakan itu di hadapan khalayak ramai. Kita datangi orang tersebut, Mas emang ada sholat subuh 3 rakaat? Datangi orang tersebut, ambil tangannya sambil duduk minum kopi, tanya, ada subuh 3 rakaat tidak? Saya senang aja Mas, coba kita cari dalilnya. Nggak ada, jangan Mas, kenapa? Itulah yang disebut dengan muhdats, mengada-adakan perkara agama yang dalilnya tidak ada. Bisa kita melakukan itu? Harus, supaya terpisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Bidah yang 4 ini disepakati Pak. Ahlul bidah yang 4, siapa mereka? Qadariyah, orang yang mendustai takdir. Ini disepakati kebidahannya. Dan itu nggak boleh, nggak apa-apa itu boleh, nggak boleh. Orang yang mendustai takdir itu ahlul bidah namanya. Apa sih itu Pak? Contoh, saya bisa hebat ini Pak, karena kehebatan saya bukan dari Allah. Allah nggak campur tangan. Namanya mendustai takdir. Lawannya Qadariyah, Jabariyah atau Jabariyah. Orang ini Pak, kata dia semuanya kehendak Allah. Orang Jabariyah ini banyak di zaman kita. Kenapa ente gak kerja? Ya udah takdir Allah. Nah ini Jabariyah nih Pak. Tapi jam 12 siang pengen makan. Ya, kalau tanggal 30 pengen gajian, tapi gak mau kerja. Ini Jabariyah namanya. Ada lagi bid'ahnya Khawarij. Apa itu Khawarij Pak? Setiap pelaku dosa besar kafir, kekal dalam neraka. Nah itu Pak, yang suka apa itu? Bom sana, bom sini, bunuh kaum muslimin, ISIS dan seterusnya. Khawarij, dia mengatakan setiap pelaku dosa besar kafir, kekal dalam neraka. Pada Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik sebelum tobat dari wafatnya, dan Allah mengampuni semua dosa di bawah syirik. Orang Khawarij enggak, setiap pelaku dosa besar kafir. Lihat Khawarij, bid'ah agama. Ada lagi bid'ah Murji'ah. Apa itu Murji'ah Pak? Amal enggak terpengaruh dengan iman. Jadi orang yang sudah bersyahadat, apa saja boleh dia lakukan, termasuk perbuatan kesyirikan dan kekafiran, maka imannya tetap. Itu bid'ahnya Murji'ah. Para ulama sepakat tentang kebid'ahan mereka. Dan nggak boleh kita apatis di sini. Orang-orang mengatakan itu bid'ah Khawarij. Iya, memang bid'ah Khawarij. Bukan berarti itu bentar-bentar bid'ah. Yang dibid'ahkan oleh Nabi sedikit Pak, yang disunahkan yang banyak. Cuman kita yang sunahnya tahunya sedikit. Jadi begitu dibid'ahkan kita anggap apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Yang dibid'ahkan Nabi cuman sedikit. Yang sunahnya yang tersebar, tapi yang sunahnya itu kita dapat sedikit. Bisa dipahami? Barakallahu. Kata beliau, al-bid'ah fiddin, bid'ah dalam urusan agama, hiya adalah aziyadatu fihi, menambah-nambah di dalam agama, awin nuqassat atau menguranginya. Qala Allah Ta'ala munkiran 'alal musyrikina bid'ahum. Lihat Pak, kata beliau rahimahullah, bid'ah itu adalah apa yang ditambah di dalam agama atau dikurangi. Dalilnya sebagaimana Allah mengingkari bid'ahnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin menyembah apa Pak Ismail? Orang musyrikin, namanya musyrikin, menyembah apa? Orang musyrikin menyembah berhala Pak, tapi mereka berbuat bid'ah, kata Allah Jalla. Mari lihat dalilnya. Kata Allah dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahu minad-din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka menjadikan syarikat-syarikat yang tidak disyariatkan bagi agama ini, yang Allah tidak izinkan? Jadi ternyata Pak, menyembah selain Allah itu masuk ke dalam akidah bid'ah. Jadi orang musyrikin menyembah bukan Allah masuk ke dalam
bid'ah versi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah nggak nyuruh itu, tapi mereka sudah musyrik memang. Tapi perbuatan mereka menyembah selain Allah dikatakan sebagai kebid'ahan dalam agama. Kenapa demikian? Karena tidak ada umat yang Allah ciptakan dari Adam sampai Muhammad SAW yang menyembah selain Allah. Tidak ada kecuali musyrikin. Lanjut. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, lihat antum garis bawah itu fi amrina. Kata Nabi, barang siapa yang mengada-adakan fi amrina, dalam urusan kami, hadza ma laisa minhu, yang itu bukan darinya, fahuwa raddun, maka dijamin tertolak. Antum sholat subuh 3 rakaat, ya, antum sholat asar 3 rakaat, dijamin ditolak, dijamin. Ya. Kemudian beliau ditanya, hal fil islami sunnatun hasanatun, ada nggak dalam Islam itu sunnah hasanah? Ada nggak? Kan ada bid'ah hasanah, berarti ada sunnah hasanah dong, gitu kan? Lafaz bid'ah hasanah dan sunnah hasanah mesti didatangkan dari dalil. Karena Nabi tidak mengatakan bid'ah hasanah, maka itu dikeluarkan dulu dari sunnah, Pak. Itu caranya begitu. Lihat siapa yang mempopulerkan pertama kali ucapan bid'ah hasanah, pegang dulu. Lalu kita lihat ada nggak sunnah hasanah. Nabi bersabda ketika ada seorang yang datang kepada beliau di waktu pagi hari, atau riwayat lain pada isya. Lalu orang ini meminta kepada beliau pertolongan. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, bantu